Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, selamat pagi, Gisel, Ayu. Selamat Dewinya nggak pagi, masuk Bu. ya hari Pagi, ini Bu. ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu. Gisel ada di mana ini? Di rumah? Iya, Bu. Saya lagi di rumah. Oke. Gisel sama Ayu jaga kesehatan ya. Mending ini kan dalam kondisi yang memang kurang bagus ya di Indonesia ini. Kasus COVID juga semakin tinggi, jadi kita memang harus saling jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan, jaga pola makan, ya istirahat yang cukup. Oke, mungkin semester sebelumnya sudah ketemu sama Ibu, dan di semester ini kita ketemu lagi ya. Di semester 4 ini ketemu lagi di mata kuliah kemampuan berpikir matematis. Ya. Nah, mungkin teman-teman Gisel sama Ayu kira-kira bisa ini nggak, bisa apa, membayangkan nggak nih, oh kalau kemampuan berpikir matematis itu saya akan belajar tentang apa ya gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin kemampuan-kemampuan yang ada di dalam matematika gitu, Bu. Ya, betul ya. Jadi kita akan memang belajar tentang kemampuan-kemampuannya ya. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum macam-macam, oh kemampuan matematika itu ada apa aja sih gitu. Nah, itu sebelum ke sana itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan berpikir matematis gitu kan ya. Apa sih kemampuan berpikir matematis itu sebelum ke jenis-jenisnya nih. Terus untuk apa sih? Kenapa sih penting gitu kan ya. Itu semua akan kita pelajari sih gitu di semester ini gitu ya, di mata kuliah kemampuan berpikir matematis ini gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin Ibu bisa share dulu. Bentar. Ini ya. RPS-nya ya, yang mana ini nanti yang kira-kira akan kita pelajari. Kelihatan di layarnya, teman-teman? Terlihat, Bu. Oke. Nah, di sini ada capaian-capaian pembelajaran yang akan kalian peroleh ya. Jadi, di sini setelah belajar tentang mata kuliah kemampuan berpikir matematis ini, kalian bisa menguasai apa aja sih gitu ya. Yang pertama ya pasti konsep berpikir matematis, itu harus kita kuasai. Kemudian alasan ya atau pentingnya tadi kemampuan berpikir matematis itu kenapa perlu dikembangkan, kenapa perlu kita miliki gitu ya. Kemudian lanjut ke klasifikasi. Nah, baru kita belajar tentang tadi yang disebutkan Gisel, apa aja sih kemampuan berpikir matematisnya gitu ya. Kemudian juga kita akan menggali jenis kemampuan berpikir matematis itu, menganalisis karakteristiknya seperti apa gitu ya. Kemudian cara mengukur gitu ya, cara mengukur kemampuan tersebut bagaimana gitu. Gitu. Karakteristik, kemudian soal-soalnya, cara mengukurnya tadi ya dengan soal-soal seperti apa, kemudian mengkaji pembelajarannya juga. Pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan kemampuan A belum tentu cocok untuk mengembangkan kemampuan B. Jadi memang harus kita kuasai juga. Sebagai pendidik kita harus kuasai pembelajaran seperti apa yang nantinya akan cocok gitu ya untuk mengembangkan kemampuan yang kita inginkan. Kemudian di sini kita akan juga belajar tentang soal tes kemampuan berpikir matematisnya ya, gitu. Dan cara evaluasinya, nanti kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa, itu akan teman-teman pelajari di sini, gitu. Kemudian di sini selain ada nanti ini akan saya share ya, ada capaian pembelajaran mana yang akan kalian pelajari gitu ya, akan kalian capai nantinya. Nah, maka di sini juga ada buku sumber ya, sumber-sumber buku yang akan kita gunakan gitu. Nah, kemudian di sini ada
rincian per pertemuannya gitu. Per pertemuannya apa yang akan kita pelajari, materinya apa, ini semua sudah ada di sini ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, secara ringkas nanti teman-teman itu bisa ini ya, sebentar. Bisa lihat secara rincinya juga di materi ya. Bentar. Nah, sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Nah, jadi ada beberapa yang akan kalian pelajari nantinya. Ada berpikir matematis, kemudian pentingnya berpikir matematis, kemampuan berpikir matematis, kemudian mulai dari kemampuan pemahaman, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi. Kemudian, nah setelah kemampuan komunikasi kita UTS dulu ya, baru kemudian lanjut ke penalaran, representasi, kritis, kreatif, disposisi matematis, dan pembelajaran matematika dalam pengembangan kemampuan berpikir matematis, evaluasi tes kemampuan berpikir matematis, dan selanjutnya selesai gitu ya. Nah, untuk yang pertama nih, kita langsung mulai di pertemuan pertama ya, yaitu tentang berpikir matematis. Nah, kalau kita berbicara tentang berpikir matematis, kita harus tahu dulu nih ya, oh ada kemampuan matematis, yang namanya kemampuan berpikir matematis itu ada kemampuan yang tingkat dasar atau rendah gitu ya, ada juga kemampuan tingkat tinggi, atau yang bisa kita sebut biasanya ada low order thinking skills dan ada high order thinking skills gitu ya. Nah, kemudian, apa aja sih yang ada di keterampilan matematis itu, gitu. Nah, biasanya keterampilan matematis itu kita identik dengan terampil, Bu, gitu ya. Kemudian apa lagi? Logis, ya. Kemudian sistematis. Ada lagi nggak kira-kira nih? Kalau kita berbicara tentang berpikir matematis, keterampilan matematis, kalau yang ada dalam pikiran teman-teman nih. Nalar, Bu. Oke, ya menalar berarti logis lah ya, bisa diterima oleh nalar kita, berarti artinya logis gitu ya. Nah, oke nggak apa-apa. Nah, ada lagi melaksanakan proses matematis. Nah, di dalam otak kita gitu ya, itu ada sebuah proses sebenarnya, namun tidak bisa kita amati gitu. Tapi aktivitas tersebut ya, proses tersebut, proses yang ada di otak kita itu pastikan akan kita tuangkan ke dalam hasil ya. Biasanya bisa hasilnya dalam bentuk lisan ataupun tulisan gitu kan ya. Nah, baru dari situlah, dari hasil analisis yang sudah kita berikan itu yang bisa kita nilai gitu ya. Kita bisa amati, oh benar tidaknya gitu ya, salah atau tidaknya gitu kan ya. Nah, proses itu bisa kita lihat gitu ya, dari tugas yang diberikan gitu. Kalau seorang tidak diberikan tugas, pasti dia akan kemungkinan tidak akan berpikir ya, gitu. Seorang itu kan kalau tidak dihadapkan dengan masalah, tidak dihadapkan dengan sebuah tugas-tugas, berarti kan pasti dia tidak mau berpikir gitu. Ya jalan aja gitu kan ya, ikut aja alurnya. Nah, sehingga di sini ada yang merupakan tugas matematis nih. Nah, tugas matematis itu bisa menggambarkan proses kegiatan matematisnya gitu. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami belum nih? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham bisa langsung bertanya aja ya. Nah, di sini ada saya sebutkan, saya jelaskan di sini ya, ada terlihat di kamera ada jenis berpikir ya, masih jenis berpikir matematis nih secara umum, belum kemampuannya ya sebenarnya. Jadi ini jenis berpikir matematis secara umum. Ada kemampuan dasar matematis, ada berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif gitu ya. Nah, adapun kemampuan dasar matematis nih. Kemampuan dasar ini yang memang biasanya itu harus dimiliki oleh
seseorang yang memang menyelesaikan tugas ya yang berhubungan dengan matematika gitu. Biasanya apa sih? Oh, pemahaman. Itu masih dasar ya, masih pemahaman. Kemudian pemecahan masalah, tapi pemecahan masalah yang rutin ya, bukan yang non rutin, masih yang biasa, yang misalkan hitung-hitungan sederhana ya gitu. Kemudian ada penalaran. Kemudian ada koneksi ya, koneksi berarti menghubungkan ya, menghubungkan antara mungkin matematika dengan yang lainnya. Ada juga komunikasi. Nah, ini masih secara umum nih gitu. Kemudian ada juga berpikir logis. Nah, berpikir menurut pola tertentu atau aturan inferensi logis atau prinsip-prinsip logika yang untuk memperoleh kesimpulan gitu ya. Jadi berpikir logis itu adalah berpikir sesuai dengan pola ya. Kemudian harus juga melihat prinsip-prinsip, norma-norma gitu ya yang memang benar untuk memperoleh kesimpulan, untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian juga ada berpikir kritis, berpikir reflektif yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai atau yang dilakukan. Ini menurut Baron dan Sternberg tahun 1987. Jadi memang ini adalah ilmu-ilmu dasar ya di berpikir matematis gitu. Kemudian ada juga berpikir kreatif. Kreatif itu cara berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep, pengertian, penemuan, dan karya seni. Nah, di sini disampaikan adalah sesuatu yang baru. Bukan berarti baru itu sesuatu yang baru yang memang harus keluar dari diri kita, enggak. Tapi sesuatu yang baru itu bisa modifikasi, ya. Bisa modifikasi, gitu. Tidak harus baru itu memang benar-benar baru yang belum ada sebelumnya. Tapi justru bisa jadi modifikasi, inovasi, gitu ya. Itu boleh. Kemudian selanjutnya nah, komponen dalam berpikir matematis. Nah, komponen-komponen dalam berpikir matematis menurut Burton di sini, Ibu merujuk pada Burton, ada yang pertama adalah operasi-operasi dalam berpikir matematis, ya. Yang kedua, proses dalam berpikir matematis, dan yang ketiga adalah dinamika berpikir matematis. Nah, komponen-komponen inilah yang akan kita gunakan secara nggak langsung ya, secara sadar maupun tidak sadar pada saat kita melakukan berpikir gitu ya. Pada saat kita berpikir, kita akan melibatkan komponen-komponen ini gitu ya. Baru kemudian ada fasenya. Nah, fase berpikir matematis. Ada istilahnya kalau kita bilang fase itu kan ada inputnya ya, ada input, kemudian ada proses, ada output gitu kan ya. Nah, di sini ada fase masuk atau entry phase ya. Nah, di sini adalah fase pengenalan terhadap masalah dan mendefinisikan masalah. Nah, di sini itu kita harus tahu dulu biasanya masalahnya apa gitu ya. Nah, kita definisikan dulu, kita harus pahami dulu gitu. Baru kemudian kita masuk ke fase menyelesaikan atau attack phase. Di sini, nah fase di mana semua teori dan metode digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan. Kita baru ini di sini memilah, oh kita menyelesaikan masalah ini dengan apa ya, gitu kan ya. Baru kemudian kita masuk ke fase review atau review phase. Nah, fase di mana merefleksi fase-fase selanjutnya untuk meneliti apakah cara yang digunakan ini sudah benar atau sesuai, gitu ya. Nah, 4 proses dalam berpikir matematis. Nah, ini secara rinci itu bisa kita sebut dengan pendalaman atau specializing ya. Nah, di sini itu yang tadi ya, yang pemahaman. Kita memahami masalahnya, mendefinisikan masalahnya gitu kan ya. Nah, ini berarti di sini di pendalaman. Baru kemudian kita ke conjecturing atau memperkirakan. Nah, di sini baru kita melihat, oh kira-kira masalah ini bisa diselesaikan dengan apa ya? Gitu. Kita lihat metode-metodenya, kita lihat cara-caranya yang mana yang bisa kita gunakan. Baru kita selesaikan dan menghasilkan sebuah kesimpulan atau generalizing ya. Nah, kemudian baru kita bisa memperkuat keyakinan. Nah, ini biasanya itu dengan review kembali ya, mengecek kembali kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat. Oh, kira-kira cara yang saya gunakan udah benar belum ya? Jawaban saya udah benar belum ya?
Nah, itu secara nggak langsung mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari pun akan melakukan proses itu kan ya, dalam hal apapun mungkin. Mungkin tidak harus yang, "Bu, apakah harus kehitung-hitungan?" gitu. Nah, itu juga belum tentu kan gitu ya. Kadang ada masalah-masalah kehidupan yang kita juga harus pahami dulu masalahnya seperti apa, metodenya bagaimana yang harus kita gunakan, cara-cara apa gitu kan, sampai ke kesimpulan yang harus kita ambil gitu ya. Nah, di sini adapun kesimpulannya, berpikir matematis itu adalah suatu kemampuan dalam menalarkan suatu masalah, kemampuan untuk menemukan metode yang harus digunakan, kemampuan menggunakan metode tersebut, dan mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini secara langsung itu yang bisa kita simpulkan mungkin ini yang dari Ibu nih. Nah, mungkin Gisel sama Ayu bisa nggak ungkapin nih kira-kira kesimpulan apa yang bisa Gisel sama Ayu ambil nih tentang kemampuan berpikir matematis? Ya, siapa? Ayu atau Gisel? Berpikir matematis itu apa? Ya, apa dalam kalimat teman-teman aja, kalimat-kalimat yang mungkin sederhana, yang lebih sederhana, tidak apa-apa. Saya izin menyampaikan ya, Bu, Boleh. sedikit. Kalau menurut saya berpikir matematis itu salah satu beberapa kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memecahkan masalah matematika. Kalau menurut saya itu sih, Oke. Bu, pengertian yang Oke. saya ambil. Oke. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi memang kalau untuk memecahkan masalah itu salah satu mungkin ya disebutkan salah satu dari inti dari kemampuan berpikir matematis gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, itu untuk dari Ayu. Kalau dari Gisel gimana? Kalau menurut saya, ya mirip sih Bu. Sebenarnya beberapa kemampuan yang digunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan di apa ya, di bidang matematika gitu Bu. Oke. Oke ya. Jadi sebenarnya udah benar nih ya tentang menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya jika memang kita harus, secara rinci tadi yang saya jelaskan bahwa, dalam berpikir itu kita akan ada yang namanya mungkin pemahaman tadi, memahami masalahnya dulu ya kan, pendalaman gitu ya, memahami dulu. Tidak harus langsung kita selesaikan gitu ya, tapi ada namanya memahami masalah dulu gitu kan ya. Beralur sampai kepada, penarikan kesimpulannya gitu ya, dan bahkan sampai ke reviewnya nih, kita udah bener belum ya yang saya gunakan gitu ya, udah bener belum ya cara yang saya ambil gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya, mungkin ada nah ini ada sesi diskusi ya. Mungkin, teman-teman sudah lihat nih di sini ada nomor 1, 2, dan 3 ya. Coba kita, nomor 1 dulu ya. Matematika adalah suatu ilmu deduktif. Artinya, proses mencari kebenaran dalam matematika harus serba formal atau tidak menggunakan alat bantu real. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan menunjukkan kebenaran suatu sifat atau dalil itu harus dengan bukti. Diskusikan keterkaitan pernyataan di atas dengan proses berpikir matematis. Nah, kira-kira pernyataan yang di atas, matematika adalah suatu ilmu deduktif ya, yang mana dia harus dibuktikan ya dengan menggunakan dalil-dalil atau sifat-sifat yang memang berlaku gitu kan ya. Nah, ini kira-kira teman-teman setuju nggak? Nomor 1. Kalau pendapat saya setuju, Bu. Setuju. Kenapa? Karena kan matematika itu kan butuh proses dalam matematika itu kan dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur, terus formal juga. Nah, kenapa tidak menggunakan alat bantu real? Itu karena menunjukkan bahwa pembuktian matematika itu
nggak bergantung pada eksperimen fisik atau kayak observasi empiris, melainkan pada logika atau penalaran yang mereka gitu, Bu. Oke, betul ya. Jadi apa namanya? Kalau untuk matematika adalah suatu ilmu deduktif, ini memang sudah benar ya, gitu. Sudah benar bahwa memang matematika adalah ilmu deduktif karena proses pencarian kebenarannya itu eh, harus dimulai dari sesuatu yang umum dulu ya, sesuatu yang umum baru kemudian kita bisa simpulkan ke sesuatu yang khusus gitu kan ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau Gisel sendiri, Gisel kira-kira bisa ini kan nggak kaitkan nggak antara pernyataan nomor 1 ini dengan proses berpikir matematis yang saat ini kita pelajari? Bisa nggak? Hmm. Menurut saya pembuktiannya ya Bu, Ya, kaitannya. hubungkan Kira-kira apa sih kaitannya antara pernyataan matematika adalah suatu ilmu deduktif itu dengan proses berpikir matematis? hmm, kalau menurut saya kan matematika itu kan ilmu deduktif, berarti kan nggak cuma apa ya dari pengamatan aja dan kita harus benar-benar berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi menurut saya dengan matematika adalah ilmu deduktif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir matematis karena eh, semuanya harus ada buktinya yang apa ya tertulis gitu bukan hanya melalui pengamatan kalau menurut saya Bu. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya kaitannya mungkin bisa dikaitkannya dengan ini ya. Kan kalau proses berpikir tadi itu kan ini prosesnya ya. Jadi bukan dengan berpikir matematisnya aja tapi dengan proses. Nah, proses tadi ada yang tadi input gitu ya, fase inputnya gitu kan. Ada menyelesaikan gitu ya. Nah, yang tadi, sorry, bentar. Nah, ini juga ya, mulai dari pendalaman, memperkirakan, menghasilkan, gitu kan ya, kesimpulan sampai ke memperkuat keyakinan, atau yang ini, ada fase masuk, menyelesaikan, dan review. Nah, jadi kalau kaitan antara proses berpikir itu dengan pernyataan ini, pasti sangat relevan, gitu kan ya. Sangat relevan, karena eh, proses berpikir matematis di sana tadi yang disebutkan sebelumnya, itu mulai dari, kita harus bisa memahami dulu gitu kan, pendalaman dulu dan lain sebagainya, sampai kemudian kita harus, pada saat kita mau menyelesaikan, masuk ke tahap selanjutnya, kita harus mempertimbangkan kan ya, mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku ya, kemudian, sifat atau dalil yang ada gitu kan, bukti-buktinya gitu kan. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa apa yang sudah kita ambil tadi itu sudah benar gitu ya. Kita bisa menarik kesimpulannya itu sudah benar, gitu kan ya? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, nanti selanjutnya itu kita akan mendiskusikan yang nomor 2 dan nomor 3 nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba di ini ya, dibaca, didiskusikan berdua atau nanti sama Dewi juga ya, didiskusikan kira-kira mana yang sudah benar gitu ya. Oke, bisa paham? Paham Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan pembahasan diskusi yang nomor 2 dan nomor 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Dari Gisel? Belum ada Bu.
Oke, jika memang sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya bisa dipelajari di rumah ya. Selamat istirahat, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bentar Ibu, stop share, stop.